Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen wawasan sosial budaya maritim, yaitu Bapak Dr. Ahmad Ismail SH MA, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan paparan tentang potensi ekonomi maritim di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nif Afriansyah dengan NIM D101211038. Baik, di sini saya akan membawakan 8 topik tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh maritim di Indonesia, potensi ekonomi maritimnya. Yang pertama yaitu potensi perikanan, yang kedua potensi wisata bahari, yang ketiga potensi pertambangan dan energi, yang keempat potensi transportasi laut, yang kelima potensi industri maritim, yang keenam potensi bangunan kelautan, yang ketujuh potensi jasa kelautan, dan yang terakhir atau yang kedelapan potensi sumber daya manusia. Baik, masuk di poin pertama yaitu potensi perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan laut atau tuna, cakalang, udang, demersal, pelagis, dan lainnya. Potensi melkurtul yaitu rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara. Perairan umum, tambak, budidaya, air tawar, dan potensi bioteknologi kelautan. Saat ini potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia baru sempat digali hanya 24,5% dari potensi yang ada. Prediksi subsektor perikanan Indonesia menunjukkan kecenderungan positif, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan, seperti Cina dan Peru. Produksi perikanan yang diperoleh Indonesia hampir sama dengan negara-negara luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Jepang dan Chili. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi adalah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta maraknya pencurian ikan di perairan laut Indonesia. Baik, masuk ke topik yang kedua, yaitu potensi wisata bahari. Potensi wisata bahari Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Selain potensi yang didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman, flora dan fauna juga didukung oleh kemajuan budaya. Berbagai objek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan adalah pantai, keragaman flora dan fauna, tanaman laut, alam, budaya, maupun olahraga. Saat ini, kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia menunjukkan terjadinya peningkatan dalam kurun waktu 29 tahun terakhir. Setiap tahun, rata-rata pertumbuhan kunjungan wisata ke Indonesia meningkat sebesar 7-10%. Seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu potensi pertambangan dan energi. Pesisir laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral, dan bahan-bahan tambang yang besar. Potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non-titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum dikelola dengan baik, sehingga diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. Baik, potensi selanjutnya yaitu potensi transportasi laut. Potensi transportasi laut, jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan mengalami fluktuasi. Meskipun secara umum mengalami pertumbuhan positif, berdasarkan statistik transportasi Indonesia, jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 832,6 ribu unit dengan jumlah total kapal sebesar 1.550 miliar GT. Potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan dan akan menjadi lebih besar, bermakna, dan bernilai strategis.
Seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad 20 telah bergeser dari poros Atlantik ke poros Asia Pasifik. Hampir 7% total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang diperdagangkan dan diangkut melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut Indonesia lainnya. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri logistik nasional dengan menggunakan sistem transportasi jalur laut. Yang berikutnya yaitu potensi industri maritim. Potensi industri maritim yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah industri galangan kapal. Industri ini telah berkembang dan berbagai dalam 3 kategori industri, yaitu industri pembangunan kapal, industri mesin, suku cadang dan komponen yang diperlukan dalam konstruksi kelautan. Yang ketiga, yaitu industri pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dalam masa 2 dekade terakhir, ratusan hingga ribuan kapal meliputi kapal niaga, kapal untuk ketujuan tertentu, kapal ikan, dan kapal perang telah dibangun oleh galangan kapal nasional. Dalam konteks pemeliharaan galangan kapal Indonesia, belum mampu melakukan perbaikan kapal dengan ukuran lebih besar dari 20.000 DWT karena ukuran galangan domestik sangat terbatas. Yang selanjutnya yaitu potensi bangunan kelautan. Sektor bangunan kelautan merupakan potensi ekonomi maritim dan kelautan yang diantaranya berasal dari kegiatan penyiapan lahan sampai konstruksi bangunan, tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal di wilayah pesisir dan laut. Salah satu bangunan kelautan yang menjadi fokus utama adalah bangunan pelabuhan. Pelabuhan adalah pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa, antar pulau maupun ekspor. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan. Sistem pelabuhan Indonesia disusun menjadi sebuah sistem nasional yang terdiri atas pelabuhan strategis utama yang dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dioperasikan oleh 4 BUMN, yakni PT Pelabuhan Indonesia atau PELNI, 1, 2, dan 3, 4, maupun pelabuhan lainnya. Selain potensi tersebut, aktivitas bangunan kelautan lainnya seperti konstruksi bangunan lepas pantai, pipa, dan kabel bawah laut merupakan peluang ekonomi yang sangat potensial bagi Indonesia. Potensi yang selanjutnya yaitu potensi jasa kelautan. Potensi jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan yang meliputi jasa pelayanan pelabuhan, jasa pelayanan keselamatan pelayaran, dan kegiatan yang memanfaatkan kelautan sebagai jasa perdagangan, pendidikan, pelatihan, penelitian, arkeologi laut, dan benda muatan kapal, jasa pengolahan kabel dan pipa dasar laut, dan jasa lingkungan, seperti keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengolahan limbah, keindahan alam, dan udara yang bersih. Baik, potensi selanjutnya yaitu potensi sumber daya manusia, merupakan potensi yang terakhir yang akan saya sampaikan. Sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti perdagangan, perikanan budaya, pertambangan, transportasi laut, dan wisata bahari dilakukan di daerah pesisir. Penduduk yang menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau, sekaligus modal dasar pertahanan dan keamanan negara. Namun sampai saat ini, sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang kelautan, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih sangat kurang. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM secara formal dilakukan melalui pendidikan baik jenjang SLTA maupun perguruan tinggi dan informal. Melalui penyuluhan dan pelatihan tahun 2009
Sebanyak 6 universitas memiliki program studi ilmu kelautan, bertambah menjadi 32 universitas pada tahun 2014. Hal ini tentu menggembirakan, namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mengingat potensi laut Indonesia yang demikian besar. Demikian juga pendidikan kemaritiman setingkat akademi dan SLTA meningkat jumlahnya. Di sisi lain, permintaan tenaga pelaut dunia akan terus meningkat sesuai dinamika bisnis global yang terus berkembang. Sementara itu, kemampuan menyediakan tenaga pelaut profesional masih kurang. Baik, mungkin itu saja dari 8 poin yang saya sampaikan, merupakan poin-poin dari potensi ekonomi maritim di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.